nek wani ngelarang kira-kira diapakno? Piro regomu piro tak tuku, kan gitu ya. Kalau bisa dimusnahkan karena dia punya duit, punya kekuasaan, pengikutnya sangat banyak. Makanya perbuatan Amr bin Luhai ini diikuti oleh orang Makkah, ikut semua. Nek wani ngelarang kira-kira diapakno? Piro regomu piro tak tuku, kan gitu ya. Kalau bisa dimusnahkan karena dia punya duit, punya kekuasaan, pengikutnya sangat banyak. Makanya perbuatan Amr bin Luhai ini diikuti oleh orang Makkah, ikut semua. Semuanya tidak lagi menyembah kepada yang disembah Nabi Ibrahim. Mereka beralih menyembah berhala. Itulah awal mula orang-orang Quraisy menyembah berhala. Itu dosa besarnya Amr bin Luhai. Makanya dihukum berat dia, di neraka dia dengan cara memburai ususnya, dan dia ingin ambil terus. Nggak mungkin itu akan terselamatkan karena ini perbuatan yang sangat besar dosanya. Karena dia menyembah tidak kepada Allah, tetapi menyembah kepada berhala. Ini merupakan cikal bakal penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Quraisy, dan itu dikembalikan oleh Nabi. Masyarakat diajak untuk menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka perang terjadi ketika Nabi mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam hanya menyembah kepada. Itulah pertarungan perang dari seluruh Nabi dan Rasul, gara-garanya satu saja, karena Rasul mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka musuhnya banyak Nabi itu, para dukun, tukang sihir, penguasa, orang kaya, itu semuanya memusuhi Nabi. Gara-gara semua orang ini menyembah kepada berhala, dan Nabi ingin mengembalikan. Salah kalian menyembah berhala itu. Yang menciptakan berhala itu kalian. Berhala itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa menciptakan langit, nggak bisa menciptakan bumi, nggak bisa mengeluarkan air dari langit maupun dari bumi. Diajak berpikir mereka ini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi namanya Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokohnya mereka itu sepakat untuk melawan Nabi. Dan ini adalah perang besar yang dilakukan oleh Nabi di perang Badar. Perang Badar adalah perang besar melawan kemusyrikan, karena orang-orang pembesar Quraisy melawan Nabi karena Nabi mengajak bertuhan hanya satu saja, Allah Ta'ala. Orang kafir nggak mau, Tuhannya harus banyak. Tuhan itu kalau banyak, nek perang mesti menang, ya enggak? Itu cara berpikirnya orang kafir. Tuhannya 1000 lawan Tuhan 1, kira-kira menang mana? Ya kalau orang Muslim ya menang Tuhan 1. Karena 1000 Tuhan tadi itu, 1000 berhala yang ciptakan Allah Ta'ala. Nah ini adalah musuh besar dari para nabi itu, karena kaumnya itu mengajak untuk menyembah kepada selain Allah. Nah, saya kembali bahwa orang-orang kafir itu dia tidak percaya berita-berita gaib, dan itu menular kepada generasi Islam. Cara berpikir orang kafir itu, coba tanya, kalau sholat subuh di masjid kita, kira-kira sholat subuh sama sholat Jumat, kira-kira jumlahnya banyak mana? Jumatan lebih banyak. Padahal di sholat subuh itu ada berita dari Nabi, rok'atani fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh
itu nilainya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Saya tanya kepada Bapak, kalau bumi dan seisinya Bapak dibayar kontan, Ibu dikasih bumi dan seisinya dibayar kontan, Bapak Ibu taruh mana? Ya, bumi dan seisinya. Bumi ini ada 7 lapis. Ya, kemudian Bapak diberi kontan, kira-kira Bapak simpan di mana? Ada tempat nggak? Nggak ada. Disimpan sama Allah Ta'ala itu. Tapi kebanyakan kaum muslimin tidur. Nek sholat subuh menjelang duha, sehingga subha, subuh di waktu duha. Nggak percaya itu. Siapa yang puasa Arafah, puasanya sehari, dosanya diampuni setahun lalu dan setahun yang akan datang. Percaya benda? Kira-kira wong Magetan saat Arafah 9 Dzulhijjah akeh sing poso apa akeh sing sarapan? Gak percaya, Pak. Ini kan cara berpikir orang-orang kafir itu. Hal yang kecil-kecil nggak diperhatikan. Banyak amalan dalam Islam itu amalannya kecil sedikit tapi pahalanya sangat besar sekali. Malam Al-Qadar itu kalau dapat kita, maka nilainya khairun min alfi syahr, nilainya seperti 1000 bulan, 83 tahun. Sholat suwengi tok nilainya seperti orang beribadah 83 tahun. Kira-kira mau Magetan ketika 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu melek bengi untuk sholat malam, untuk ngaji, baca Quran, atau turu. Nah, itu contoh bahwa kita ini dalam ajaran-ajaran Islam itu amalannya kecil sedikit tapi nilainya sangat dahsyat. Kita ini kalau mendidik anak cinta Al-Quran, sampai ada satu keluarga, satu hafid misalnya, sehingga anak ini nanti akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Kira-kira wong Magetan ini sekian kakak itu berapa persen yang punya anak menghafal Al-Quran? Separuh? Seperempat? Padahal kita ini tahu ini mulia sekali, kita punya generasi mulia yang hafal Quran. Nah, ini salah satu di antara contoh orang-orang mukmin itu kalau mau kembali kepada Al-Quran pasti akan menjadi generasi emas. Tapi kalau jauh dari Al-Quran akan menjadi generasi cemas. Maka ini adalah salah satu di antara. Jadi orang-orang kafir itu tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Percaya akhirat nggak percaya, hari kebangkitan nggak percaya, surga neraka gak ono. Semuanya didustakan oleh orang kafir. Maka Al-Quran membongkar keyakinan yang salah itu. Wajaat kullu nafsin maha saikun wasyahid. Nanti setiap diri, setiap jiwa akan didatangkan dengan pengikut dan saksi-saksi yang dia miliki. Jadi kita ini punya korin, orang yang mendampingi kita, makhluk untuk menyertai kita kemana-mana. Itu nanti akan menjadi saksi kita. Untuk apa? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabsarukal yauma hadid. Allah ingin memastikan, ini loh dulu yang kalian bantah, dulu yang kalian dustakan, dulu yang kalian tidak percaya, semuanya kami nampakkan sehingga mata kalian itu terbelalak dan tajam. Perhatikan bagaimana Al-Quran itu menggunakan kata-kata
bahwa orang kafir nanti itu terbelalak dan matanya tajam. Apa yang dilihat itu semuanya dulu yang dia dustakan. Dia melihat surga, dia melihat neraka, dia melihat pahala, dia melihat perkataan-perkataan para rasul, semuanya terjadi di hadapannya. Maka matanya terbelalak. Terbelalak kaget atau seneng? Kaget dia, menyesal dia. Kenapa dulu tidak saya benarkan? Ternyata benar. Maka dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa untuk apa? Untuk farji'na na'mal sholiha. Ya Allah, kembalikan aku di dunia dan aku akan berbuat baik sebagaimana dituntun oleh para nabi dan rasul. Jadi mereka menyesal nanti itu. Bagi orang yang beriman, ini berita gembira. Ada kisah yang sangat keren untuk bisa dicontoh. Ya, saya sering menyampaikan kisah ini. Kisah yang mana kisah ini orientasinya akhirat. Ada seorang pemuka, seorang yang memiliki nama besar, seorang yang memiliki gelar yang bagus, ya, kalangan bangsawan. Itu didatangi oleh Nabi. Ketika datang ke rumahnya itu, dia melihat Rasul datang, Muhammad datang. Maka dia ngomong kepada orang ini, wahai Rasul, kamu untuk apa datang ke rumahku? Kata dia, saya akan datang untuk melamar anakmu. Kata orang tuanya ini, wah seneng ini, ya, karena yang datang adalah Rasul menikahi anaknya. Ternyata kata Nabi, enggak, saya enggak mau menikah anakmu, saya mau melamar untuk saudaraku untuk menikahi anakmu. Maka orang tua laki-laki ini tanya, siapa? Laki-laki yang mana? Pasti laki-laki yang baik, karena pilihanmu ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, li Julaibib. Ada seorang namanya Julaibib. Pernah kenal nama Julaibib, Bapak Ibu? Pernah dengar ya? Apa cirinya? Orangnya nek wong delok iku wis kudu mutah. Orangnya miskin. Orangnya bau karena miskin. Ya, miskin sekali Julaibib ini. Kemudian Nabi mengatakan li Julaibib. Langsung sing orang tua lanang-lanang itu gebres-gebres. Apa basa Magetane gebres-gebres ini? Ya, pokoknya nolak mentah-mentah. Coba tanya kepada istrimu dulu, kata Nabi. Tanya kepada istrimu. Ya sudah, saya tak ke istri. Sama ngomongnya begitu. Wahai istriku, ini datang Nabi. Wah seneng ya. Untuk apa? Untuk melamar anak kita. Wah seneng dia, ibunya itu. Tapi bukan untuk Nabi, untuk Julaibib. Nek bapaknya gebres-gebres, ibunya tambah nemen itu ngamuknya itu, istrinya itu. Lebih tahu ibu-ibu ini. Detailnya Julaibib ini siapa lebih tahu, karena medsosnya ibu lebih intens. Maka marah ini ibunya ini. Wis pokoknya jangan. Ternyata di balik kamar itu anak gadisnya dengar. Keluar anak tadi itu ngomong sama bapak ibunya, wahai bapak ibu, ada apa kok bertengkar? Ini loh kamu mau dilamar. Siapa yang lamar? Rasul. Terus untuk siapa? Untuk Julaibib. Ini yang lamar siapa? Nabi. Kalau yang ngelamarkan Nabi, aku mau. Kira-kira arek wedok koyok ngene ono nang Magetan. Ada enggak? Tapi perempuan ini langsung menghadap kepada orang tuanya, saya menerima Julaibib. Akhirnya dinikahkan
Julaibib dengan gadis ini. Gadisnya cantik, anaknya bangsawan, para pemuka muslim mendapatkan seorang Julaibib. Nikahlah dia. Tidak berapa lama Julaibib ini dengar ada perang, jihad fisabilillah. Berangkat Julaibib itu. Ketika Julaibib berangkat perang, ternyata Julaibib terbunuh. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari. Aku kehilangan seseorang yang meninggal di perang ini. Dicari oleh sahabat. Tidak ada ya Rasul. Ya ini yang mati, ini. Kata Nabi, ada satu orang. Aku merasa kehilangan orang ini. Dicari lagi, ternyata ketemu seorang. Ini ya Rasul, ada namanya Julaibib. Di samping Julaibib ini ada 7 orang yang terbunuh di tangannya dia. Dan orang lain membunuh Julaibib. Maka kemudian Nabi meneteskan air mata, merasa kehilangan seorang Julaibib ini. Maka Nabi mengangkat jenazahnya itu, kemudian dimasukkan di liang lahat kuburan, dan kemudian Nabi berdoa. Doanya Nabi tentu doa kebaikan untuk Julaibib. Insya Allah doanya Nabi tembus ke langit ke-7. Insya Allah Julaibib masuk ke dalam surga. Maka pertanyaannya, bagaimana nasib istrinya? Maka Nabi berdoa supaya istrinya Julaibib dilimpahkan harta yang banyak, dan semoga Allah Ta'ala tidak memberikan kehidupan kepada istrinya itu yang susah. Maka ketika Nabi meninggal, sahabat-sahabat meninggal, itu disaksikan oleh salah seorang sahabat yang melihat bahwa mantan istrinya Julaibib itu adalah orang yang janda paling kaya di Madinah. Ini adalah kecintaan mereka terhadap Nabi tadi itu. Rela untuk menikahi Julaibib, padahal Julaibib orang yang dianggap kelas bawah, rendah. Tetapi dia karena ikut Nabi, ikut petunjuknya Nabi, ngikuti lamarnya Nabi, maka dia diangkat derajatnya, suaminya diangkat derajatnya, dan dia di dunia dimuliakan karena menjadi orang yang paling kaya. Ada nggak di Magetan ada janda yang paling kaya? Nggak tahu ya. Ini sampai orang se-Madinah tahu semua ini jandanya Julaibib, kaya raya. Ini adalah pelajaran pentingnya bahwa kita ketika mengikuti Nabi, petunjuk Nabi, pasti dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Para jamaah rahimani rahimakumullah, cara berpikir orang kafir itu teguran Allah Ta'ala kepada mereka, tapi itu ada hikmahnya untuk kita. Bagaimana pengagungan terhadap Allah Ta'ala itu akan membuat hamba ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Saya tanya Bapak Ibu-ibu, kira-kira Bilal ibnu Rabah sama Abu Bakar As-Siddiq itu kira-kira nek mlebu surga sapa sing mlebu dhisik? Abu Bakar ya. Sepakat ya? Sepakat. Bilal adalah salah satu di antara Ahlus Suffah. Ya, Ahlus Suffah Abu Bakar itu. Bilal ibnu Rabah itu bersama para sahabat di Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu makanannya, kesehirannya itu apa kata Nabi dan sahabat yang kaya, semuanya diberikan kepada Ahlus Suffah tadi, sehingga mereka itu pekerjaannya hanya mendengarkan Nabi. Kata Ahlus Suffah, salah satu di antara Nabi itu pernah ceramah, pernah berkhutbah. Itu Nabi ketika itu sholat subuh. Kemudian Nabi berdiri di mimbar
Kemudian Nabi menyampaikan nasihat-nasihat sampai zuhur. Kemudian sholat zuhur, break sholat zuhur. Habis zuhur Nabi berdiri lagi kasih khutbah sampai asar. Setelah sholat asar berdiri lagi sampai maghrib. Dan tidak ada kisah yang meriwayatkan bahwa ketika mereka mendengarkan Nabi ribut soal makan. Kira-kira magetan, ada penceramah mulai mari subuh sampai zuhur, kira-kira anteng atau ngosek? Ngono dilanjut sampai asar, kira-kira semakin anteng atau semakin ngosek? Ini sahabat kualitasnya luar biasa. Mereka mendengarkan dengan khusyuk Nabi sampai mulai zuhur mulai subuh sampai maghrib. Kalau kita ribut konsumsi itu, iki mangane ya apa? Ya, pakai snack apa, pakai minum apa. Tapi sahabat ini, orang-orang ahlu sufa, itu mereka mendengarkan Nabi dalam keadaan lapar mereka. Sehingga makanya generasi-generasi ahlu sufa inilah yang diangkat derajatnya, sehingga di zaman Nabi itu sudah bisa menaklukkan orang-orang Quraisy. Orang-orang Mekah ditaklukkan sehingga fatku Mekah. Maka ketika di era Abu Bakar itu sudah menaklukkan, hampir menaklukkan Persia dan Romawi. Di zaman Umar, imperium besar itu semuanya ditaklukkan oleh Islam. Ini berkat doanya orang-orang miskin yang serius mengikuti Nabi, sehingga Allah datang memberi pertolongan kepada Islam itu. Maka orang miskin dan orang kaya dari kalangan muhajirin itu yang masuk surga adalah orang miskin dulu, baru orang kaya. Maka ada di riwayat Nabi, ada orang miskin yang masuk ke dalam surga duluan. Kemudian dia ketuk pintu surga diketuk orang-orang miskin itu. Ditanya oleh malaikat, siapa kamu? Ya, kami dari kalangan muhajirin, orang-orang miskin. Loh, kamu sudah dihisab apa enggak oleh Allah Ta'ala? Sudah dihitung amalanmu itu? Loh, yang dihisab apa? Wong kami nggak punya apa-apa. Sementara orang kaya-kaya itu nunggu di luar, orang miskin tadi masuk ke dalam surga. Orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu kaya raya, dihisab dulu, nunggu dulu. Kalau orang miskin nggak pakai dihisab, langsung masuk. Memang Abu Bakar, Umar, Uthman itu masuk daftar ahlu surga, tapi kekayaannya masih diperhitungkan dulu, butuh waktu 40 tahun. Jadi jawabannya, Bilal sama Abu Bakar yang masuk surga dulu mana? Bilal. Itu keistimewaan orang muhajirin. Sementara manusia setelah zaman sahabat itu orang kaya dan orang miskin itu selisihnya masuk surga berapa tahun? 500 tahun. Jadi orang yang miskin nggak punya apa-apa, beriman kepada Allah, bertakwa, dia masuk surga duluan. Orang kaya yang beriman, bertakwa, menggunakan hartanya di jalan Allah itu harus nunggu 500 tahun. Nah, kalau orang kaya korupsi, berbuat jahat, kira-kira berapa tahun, Mbak? Kalau dia beriman masih dicelupkan ke neraka dulu, tapi kalau nggak beriman ya selamanya dia. Nah, ini adalah salah satu di antara pelajaran penting, bahwa di dalam Al-Quranul Karim itu dikasih berita-berita gaib. Bagi kita orang beriman, semakin membaca Al-Quran semakin yakin dan kita semakin tunduk patuh kepada Allah Ta'ala.
Makanya sholat malam, baca Al-Quran, puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa sunnah apa saja dia lakukan karena yakin bahwa nanti dia akan panen pahala. Kita hidup hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ada yang 100 tahun? Jarang. Tapi Allah SWT akan mengganjar orang beriman itu masuk ke dalam surga selama-lamanya. Ini adalah keistimewaan dari orang-orang mukmin. Orang kafir, Bapak-bapak bisa bayangkan, di dunia ini mereka punya keyakinan tidak akan ada hari kebangkitan, maka konsekuensinya mereka berbuat bebas. Tiap hari kita lihat kejahatan-kejahatan politik tidak membuat mereka sadar, tidak berhenti mereka, tetap terus menerus. Setan membuat amalan mereka itu baik, padahal buruk amalannya dibuat baik. Ini adalah salah satu di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil karena waktunya sudah habis. Maunya saya sampai zuhur ini. Ya. Tapi kalau sampai zuhur, ya kualitas kita bukan seperti sahabat. Ya. Nabi baca Quran terus itu sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib gak kroso. Ya. Kalau kita enggak, ya wis sak jam wis goyang-goyang itu. Ya, ngosek-ngosek itu ya. Nah, tapi selama kita duduk di majelis yang mulia ini dinaungi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Selama kita duduk ini doa apa? Itu malaikat akan mengaminkan. Makanya Bapak-bapak, doa apa tadi itu selama duduk di sini itu diaminkan oleh malaikat. Kepingin apa? Kebaikan apa yang ingin Bapak dapatkan, itu semuanya dicatat oleh malaikat dan diaminkan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahlus surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.